Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Firdausy Setiawan dengan NIM 4112320002. Saya Ilma Nur Ifaliani dengan NIM 4112320006. Saya Farul Alam dengan NIM 41120013. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pembuatan aplikasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Access dan Microsoft Visual Studio. Dalam membuat aplikasi perpustakaan, kita menggunakan dua langkah, yaitu yang pertama, membuat database dan tabel yang diperlukan dengan menggunakan Microsoft Access. Yang kedua, membuat aplikasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Visual Studio. Untuk membuat database, kita menggunakan Microsoft Access. Caranya yaitu dengan klik blank database, kemudian simpan dengan nama db_purpose, kemudian simpan di tempat yang kita inginkan. Maka terlihat db_purpose.mdb, kemudian klik create. Selanjutnya adalah membuat tabel. Tabel yang diperlukan adalah tabel anggota, buku, pinjam, pinjam detail, user, dan tempat faktur otomatis. Untuk membuat tabel, caranya yaitu kita klik create, pilih desain tabel, kemudian isikan file name dengan ID anggota. Data type-nya adalah short text dengan file size 10. Selanjutnya adalah nama anggota. Data type-nya adalah short text dengan file size 100. Selanjutnya adalah alamat. Data type-nya adalah short text dengan file size 100. Dan yang terakhir adalah telepon. Data type-nya adalah short dengan file size 20. Kemudian kita pilih ID anggota sebagai primary key. Kemudian simpan tabel dengan nama tbl anggota. Kemudian klik OK. Kemudian dilanjut dengan membuat tabel buku sampai user. Setelah semua tabel selesai dibuat, maka selanjutnya adalah membuat query peminjaman. Caranya yaitu klik create, pilih query design, kemudian pilih tabel anggota, tabel buku, tabel pinjam, dan tabel pinjam detail. Kemudian klik add selected table. Kemudian kita isikan file dan tabel. Yang pertama adalah tabel pinjam dengan ID pinjam. Yang kedua adalah tabel pinjam dengan file tanggal pinjam. Yang ketiga adalah tabel anggota dengan file ID anggota. Yang keempat adalah tabel anggota dengan file nama anggota. Selanjutnya adalah tabel buku dengan file ID buku. Selanjutnya adalah tabel pinjam detail dengan file keterangan. Dan yang terakhir adalah tabel buku dengan file judul. Setelah itu kita akan menyimpannya dengan nama query pinjam. Kemudian klik OK. Setelah query selesai dibuat, maka artinya database telah selesai dibuat dan siap untuk digunakan.
Setelah selesai membuat database pada Microsoft Access, selanjutnya adalah menghubungkan Microsoft Access dengan Microsoft Visual Studio. Caranya yaitu dengan membuat modul. Untuk membuat modul, maka kita klik Project, kemudian Add Module. Karena di sini saya telah membuatnya, mari kita buka di modul 1. Untuk sintaknya adalah sebagai berikut. Diawali dengan import sistem data oleh DB. Untuk memanggilnya, maka kita perlu menuliskan sintak provider Microsoft get oleh DB 4.0 data source DB purpose MDB. DB purpose MDB ini merupakan nama file Microsoft Access yang telah kita buat. Setelah terhubung, selanjutnya adalah membuat menu utama. Caranya yaitu dengan klik Project, pilih Add Form. Karena di sini kita telah membuatnya dengan nama Form 1, maka klik 2 kali, dan terlihatlah tampilan menu utama sebagai berikut. Untuk membuat menu Master, Transaksi, dan About, kita menggunakan Toolbox, kemudian pilih menu Strip. Dan untuk menambahkan nama aplikasi perpustakaan dan Universitas Negeri Semarang, kita pilih Toolbox, kemudian pilih Label. Selanjutnya untuk menambahkan logo UNES, gambar perpustakaan, buku, anggota, user, peminjaman, dan about, kita pilih di Toolbox, kemudian pilih Picture Box. Kemudian desain seperti ini. Dan setelah selesai mendesainnya, agar menu buku yang ada di atas dan menu buku yang di bawah dapat diakses, maka kita perlu memanggilnya. Caranya yaitu dengan klik 2 kali, kemudian tuliskan sintaks buku show dialog. Kemudian untuk mengakses menu anggota yang ada di atas dan anggota yang di bawah, caranya juga sama, klik 2 kali, kemudian tulis sintaks anggota.show dialog. Begitu pula jika ingin mengakses menu master user, transaksi peminjaman, dan about yang berada di atas maupun yang berada di bawah, caranya juga sama. Seperti berikut. Nah, ini untuk tampilan fullnya. Ini untuk anggota, memanggil anggota, buku, user, untuk peminjaman, dan yang terakhir untuk about. Setelah selesai, kita akan menjalankan aplikasinya yaitu dengan cara start. Berikut adalah tampilan menu utama. Dengan menu master terdiri dari buku, anggota, user, menu transaksi ada peminjaman, dan about. Di bawah juga sama, buku, anggota, user, peminjaman, dan about. Kita klik. Karena seluruh menu dapat diakses, artinya menu utama telah selesai dibuat.
Baik, pada bagian kotak master ini terdapat tombol buku, tombol anggota, dan tombol user. Nah, ketika aplikasi kita jalankan, kemudian kita klik tombol anggota, maka dia akan masuk ke form anggota. Disinilah nantinya tabel anggota akan muncul. Semisal kita ingin menambahkan anggota baru, kita tinggal klik tombol add, kemudian dia akan menuju ke form input data. Nah, disinilah kita bisa menambahkan atau menghapus data. Agar program bisa berjalan dengan baik, kita perlu melakukan coding. Nah, ini adalah kumpulan sintak untuk memanggil tabel anggota pada database purpose yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian pada input data, dan ini adalah beberapa sintak untuk menjalankan perintah seperti menambahkan dan menghapus data anggota itu sendiri. Kemudian pada tombol untuk menampilkan data buku, untuk sintaksnya itu hampir sama. Ini adalah sintaksnya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di sini juga akan saya coba jalankan aplikasinya. Yang pertama, kita coba tampilkan tabel anggota. Langkahnya tinggal klik tombol anggota. Ini adalah data anggota yang sudah ada di tabel anggota database purpose. Kita juga bisa mencari data anggota yang sudah terdaftar lewat kolom pencarian dengan mengetikkan kata kuncinya berupa nama. Misal di sini saya akan mencari Lukas. Dia akan secara otomatis menuju ke data Lukas. Oke. Kemudian kita coba untuk menambahkan data anggota baru. Kita klik tombol add, dia akan masuk ke sini. Kita klik tambah, kemudian kita masukkan data yang ingin kita tambahkan. Di sini misal ID anggotanya adalah A004, namanya dia Windy, kemudian alamatnya yaitu dari Tegal, untuk nomor HP-nya 0897 1714 5454. Kemudian simpan untuk menyimpannya. Dia secara otomatis akan masuk ke sini. Untuk menghapus pun langkahnya sama. Klik tombol add, kemudian tambah, masukkan data yang ingin kita hapus. Di sini saya coba yang ID-nya itu A002. Dia secara otomatis langsung masuk ke sini. Nah, untuk menghapusnya tinggal klik saja tombol hapus, maka datanya itu akan kehapus. Yang kedua, kita ingin menampilkan data buku. Caranya juga sama. Kita close dulu. Kita tinggal klik tombol buku. Nah, ini adalah data buku yang sudah ada di tabel buku pada database purpose yang sudah kita buat. Nah, kita juga bisa mencari data bukunya dengan memasukkan kata kunci judul bukunya. Misal di sini kita ingin mencari buku manajemen risiko. Nah, dia secara otomatis menuju ke data buku manajemen risiko. Nah, semisal kita ingin menambahkan atau menghapus data buku, caranya juga sama. Kita klik tombol add. Misal kita ingin menambahkan dulu ya. Klik tambah, masukkan ID bukunya. Di sini kita B005. Untuk judul bukunya misal Laskar Pelangi. Pengarangnya dia adalah Andrea. Untuk penerbit tentang pustaka, kategorinya dia sebagai novel. Untuk tahun terbitnya itu 2015.
stoknya misal di sini sebanyak 12, harganya 100.000. Kemudian klik simpan untuk menyimpannya, dia akan masuk ke sini. Nah, untuk semisal kita ingin menghapus data, tinggal klik tombol add, tambahkan dulu, masukkan ID bukunya yang akan kita hapus. Misalkan data ke-1 B001 dengan ID B001, secara otomatis deskripsinya akan muncul sendiri. Kemudian untuk menghapusnya, klik tombol hapus. Data berhasil dihapus. Nah, sudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi peminjaman. Berikut merupakan desain dari form transaksi peminjaman buku. Untuk sintaksnya, berikut merupakan sintaks dari transaksi peminjaman buku. Apabila dijalankan atau dengan cara mengklik tombol Start, maka tampilan akan langsung masuk kepada menu utama. Untuk melakukan peminjaman, kita klik ikon pinjam pada transaksi. Maka akan muncul form transaksi peminjaman buku yang sudah kita desain tadi. Dapat kita lihat, di sini terdapat 3 riwayat peminjaman buku, yaitu PJ21123001, PJ21123002, dan PJ21123002. Kenapa di sini terdapat 2 ID pinjam yang sama dalam satu waktu? Karena dalam satu kali peminjaman, anggota A001 meminjam 2 buah buku, yaitu B001 dan B003. Untuk menambahkan peminjaman buku, kita akan membuka file database yang ada pada Microsoft Access yang sudah kita buat. Untuk menambahkan peminjaman, kita harus melengkapi tabel pinjam dan tabel pinjam detail. Kita masukkan ID pinjam, yaitu PJ21123003. Tanggal pinjam, contoh kita masukkan hari ini. Yang meminjam adalah anggota dengan ID A002. Kita klik simpan, lalu kita klik refresh. Dapat terlihat sudah tersimpan peminjaman dengan ID PJ21123003. Selanjutnya kita masuk ke tabel pinjam detail. Kita lengkapi juga pada tabel ini. Contoh PJ21123003 sama yang tadi. ID bukunya, contoh kita pinjam buku B002. Keterangannya yaitu dipinjam. Kita klik save, lalu kita refresh. Terlihat sudah tersimpan PJ21123003. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke aplikasi yang sudah kita buat tadi. Nah, dapat dilihat di sini sudah tersimpan ID pinjam PJ21123003. Tanggal peminjaman hari ini, ID anggota A002, dan ID buku yang dipinjam adalah B002, yang berarti transaksi peminjaman sudah berhasil tersimpan di aplikasi. Sekian presentasi aplikasi perpustakaan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.